Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon guru penggerak angkatan 9K Cilegon. Saya Iswat SMP Negeri 1 Cilegon. Saya Asya Nurul Fikri dari SMPN 12 Cilegon. Saya Tri Agustina Stuti dari SDN Banjarnegara Kota Cilegon. Akan mempraktikkan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Anis? Waalaikumsalam Putri, alhamdulillah baik Bu. Hari ini rencananya Bapak akan melakukan coaching ya Pak? Iya Putri, saya hari ini berencana melakukan coaching. Oke, baik ya Pak ya. Jadi sebelum Bapak melakukan coaching, Bapak pastikan dulu agar sesuai dengan alur kita. Kemudian Bapak juga berikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya baik Bu, saya juga sudah berusaha Bu mempersiapkan hal itu. Baik Pak, kira-kira nih kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Begini ya Bu ya, untuk coaching hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi menekankan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, untuk kompetensi yang lebih spesifik, yang mana Pak yang akan dikembangkan oleh Bapak? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Nah, untuk indikatornya sendiri Pak, bagaimana? Indikator yang bagaimana atau yang seperti apa yang Bapak inginkan dalam coaching tersebut? Saya ingin coach itu bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan yang dia hadapi atau menemukan langkah-langkah Bu dalam penyelesaian masalahnya. Oke, baik Pak. Sekian dulu praobservasi kita hari ini. Dan berikutnya silakan Bapak lakukan coaching. Terima kasih Pak Anis. Sama-sama Putri. Baik Putri, terima kasih. Assalamualaikum Bu Asia. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Semoga Bapak juga dalam keadaan baik ya Pak. Oke. Oh ya, Ibu kemarin bilang ada yang ingin bicarakan dengan saya ya Bu? Betul Pak, saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya karena Bapak sudah memberikan waktunya Bapak untuk saya. Saya sangat ingin membicarakan mengenai permasalahan yang saya hadapi tentang pembelajaran IPS Pak yang telah saya lakukan di kelas 7. Oh gitu Bu. Baik Bu Asia. Terima kasih juga ya Ibu sudah ingin berbagi cerita tentang permasalahan yang dihadapi oleh Ibu. Apa ya Bu ya yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan Ibu? Kalau boleh sekarang Ibu ceritakan ke saya kira-kira apa yang Ibu rasakan dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Ya Pak, saya sebenarnya agak kecewa sih Pak dengan kelas 7 ini. Apa yang membuat Ibu kecewa ya Bu? Begini Pak, kemarin kan saya telah melakukan asesmen formatif. Setelah saya koreksi, ternyata hasilnya banyak yang rendah Pak. Saya agak sedikit kecewa Pak, apa ada yang salah dari diri saya seperti itu Pak? Oh itu ya yang membuat Ibu kecewa. Bisa Ibu ceritakan ke saya bagaimana proses pembelajaran di kelas yang Ibu ajarkan? Kalau proses pembelajaran yang saya lakukan, saya menerapkan pembelajaran discovery learning Pak. Siswa ini mendiskusikan LKPD secara berkelompok, lalu melakukan presentasi hasil diskusi dan tanya jawab dengan kelompok lain. Namun saat saya memberikan tes formatif, masih banyak siswa yang memperoleh nilai rendah. Oh alah, ya. Berkaitan dengan permasalahan itu, apa yang biasanya Ibu lakukan untuk mengatasinya? Setelah asesmen, biasanya saya meminta siswa yang nilainya rendah mempelajari ulang materi Pak, dan menanyakan bagian-bagian mana yang belum mereka pahami. Oke, baik. Nah, setelah melakukan hal tersebut, bagaimana respon mereka Bu atas solusi yang Ibu lakukan? Apakah Ibu menemukan hambatan-hambatan? Beberapa siswa mengikuti
mengikuti arahan dari saya untuk mempelajari ulang materi Pak. Namun beberapa siswa lainnya masih banyak yang sulit memahami dalam menentukan isi teks diskusi mengenai ciri dan jenis. Kayaknya ini dulu kan? Ini dulu kayaknya. Kalau bisa ya. Identifikasi masalah. Ini. Iya, saya juga akan mencoba pembelajaran. Itu terakhir Pak. Oh, ini dulu, Iya. benar. Posisinya kebalik di sini. Oke, dari ini tadi Iya, dulu lah. bentar ya. Ya. Yuk. Mulai. Beberapa siswa mengikuti arahan dari saya untuk mempelajari ulang materi Pak. Namun beberapa siswa lain masih banyak yang sulit memahami tentang materi yang saya ajarkan Pak, tentang manusia purba. Oke. Berarti dalam hal ini siswa sudah mulai mencoba memperbaiki kekurangannya ya Bu ya, dengan mempelajari ulang materi. Namun juga masih ada yang terkendala dalam menentukan materi tersebut. Menurut Ibu kira-kira apa yang menyebabkan mereka sulit menentukan materi tersebut? Menurut saya karena memang ini materinya sejarah ya Pak ya, sehingga mereka ini kurang memahami segala konsep yang ada di dalamnya. Terus juga ternyata gaya belajar mereka ini belum bisa dipenuhi kebutuhannya. Oke, apa yang Ibu lakukan untuk memastikan bahwa murid-murid itu kurang memahami Bu dari materi tadi? Saya melihat dari hasil jawaban yang saya analisis, sebagian besar murid masih belum bisa memahami terkait dari ciri-ciri manusia-manusia purba Pak. Bagaimana dengan faktor gaya belajar ini? Saya melihat kecenderungan siswa-siswa ini yang nilainya rendah, mereka ini suka terhadap gambar-gambar Pak. Baik Bu, saya tertarik dengan penjelasan Ibu mengenai menentukan materi pada manusia purba tadi. Kemudian solusi apa ya yang Ibu pikirkan untuk membantu siswa mengatasi masalah mereka tersebut? Ya Pak, karena siswa saya ini sepertinya masih kurang memahami dalam konsep kehidupan manusia purba, maka saya akan memberikan bantuan pembelajaran dengan scaffolding dan juga dengan menerapkan tutor sebaya. Iya betul Bu, saya juga sepakat dengan yang disampaikan oleh Ibu tersebut, karena dengan scaffolding dan juga tutor sebaya itu akan membantu siswa Ibu dalam meningkatkan pemahamannya Bu, dalam mempelajari tentang manusia purba. Ya, maksud saya juga seperti itu Pak. Apakah Ibu punya gambaran solusi lain yang mungkin bisa memaksimalkan kemampuan murid terutama dalam memahami materi manusia purba itu Bu? Ya. Harganya penting. Kira-kira. Ya, saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media mind mapping, terus juga grafis, supaya siswa ini dapat mudah memahami segala jenis materi yang saya ajarkan. Nah itu maksud saya Bu, Ibu juga perlu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid ya Bu ya. Dengan demikian diharapkan akan membantu mereka memahami konsep materi itu. Saya akan mencoba menerapkan berbagai alternatif solusi itu Pak. Nah sekarang kapan ya kira-kira Ibu akan menindaklanjuti masalah ini? Saya akan langsung menerapkannya di pertemuan selanjutnya Pak. Oke, kira-kira apa yang Ibu persiapkan untuk menjalankan komitmen? Tentunya saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran, terus juga media pembelajaran yang menarik gitu Pak untuk anak-anak. Oke. Untuk menjalankan komitmen tersebut, adakah pihak-pihak lain yang dapat dilibatkan untuk membantu Ibu? Saya akan berkolaborasi dengan teman-teman dan murid yang dia ini memiliki kemampuan yang baik. Oke. Baiklah Bu Asia, saya sangat senang mendengarkan komitmen yang disampaikan oleh Ibu. Harapan saya semoga masalah ini dapat segera terselesaikan dan siswa-siswa Ibu dapat mengoptimalkan potensinya dan mendapatkan
nilai yang bagus ke depannya ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas saran dan masukannya Pak. Sama-sama Bu Asia, sukses selalu untuk Ibu. Sama-sama Pak. Pak Anis, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, setelah Bapak melakukan observasi bersama coaching tadi, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga berusaha menggali potensi dari coaching tersebut untuk menentukan solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah, berarti Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya Pak? Iya Bu, alhamdulillah. Nah, kemudian untuk kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang telah Bapak lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu dari dalam coaching ini yaitu ingin mendalami pemahaman saya tentang alur Tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya berjalan lebih baik lagi Bu. Oh begitu, baiklah. Terima kasih Pak Anis sudah melakukan sesi tanya jawab dan juga sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching melalui alur Tirta. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih Bu. Baiklah Pak Anis, untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai sini dan terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.